berusia 10 tahun dengan penuh semangat membantu ibunya, Bu Sari, menyapu dan merapikan ruang tamu. Di sudut ruangan, suara tawa ceria terdengar dari Hanum dan Ara, adik-adiknya yang sedang asyik bermain dengan mainan kayu. Bu, lantainya sudah Tika sapu, bersih banget kan? Ya bagus sekali Tika. Kamu rajin banget hari ini. Nanti kalau sudah selesai kita istirahat sebentar ya. Ya Bu, sebentar Tika lanjutin bersih-bersih dulu ya. Iya, terima kasih ya Tika. Adik-adikmu jadi tenang kalau kamu ada di sini. Iya Bu, Tika juga senang bisa membantu Ibu. Kak Tika yang main sama Hanum dan sama ibu terus. Sebentar ya Hanum, kakak lanjutin beres-beres dulu. Di atas meja kayu sederhana, sebuah lampu yang diberi nama lili berdiri diam, memancarkan cahaya hangat ke seluruh ruangan. Di bawah cahaya itu, tawa kecil dan cerita hangat mengalir di antara anggota keluarga, seolah lili menjadi saksi bisu dari kehangatan dan kebersamaan mereka. Lampu kecil itu bukan hanya penerang, tetapi jiwa yang menjaga hangatnya rumah di tengah gelapnya malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, keluarga kecilku sedang sibuk semua ini rupanya. Iya ini tadi Pak, anak-anak bantu ibu tadi beres-beres. Oh iya, gimana hasilnya panen hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Rencananya besok akan Bapak bawa ke pasar. Oh ya, sini duduk kita makan bersama keluarga bareng-bareng. Tika duduk di meja belajar. Ia menyalakan lili dengan hati-hati. Kipas angin di sudut ruangan mulai berputar perlahan. Cahayamu selalu hangat Lili. Terima kasih ya sudah menemani aku belajar. Lili menyala dengan lembut, menerangi buku-buku Tika. Tika mulai menulis dan membaca dengan penuh tekun. Kenapa aku harus menyala setiap malam? Tubuhku sudah lelah, panas, dan tua. Tidakkah mereka membiarkanku istirahat saja walaupun hanya satu malam? Di sudut ruangan, kipas angin yang diletakkan dekat jendela mulai berputar pelan. Udara malam yang lembab membuat kipas itu bekerja lebih keras dari biasanya. Kipas angin kecil itu melihat Lili yang tampak kusam dan lelah. Kipas angin menyapa dengan suara ringan. Hai Lili, apa kau baik-baik saja? Kau terlihat lelah malam hari ini. Aku lelah sekali, tubuhku selalu menyala setiap malam. Aku tidak diberi istirahat walaupun hanya sebentar saja. Seandainya aku diberi waktu untuk istirahat walau semalam. Untung nasibku tidak sepertimu. Aku hanya dinyalakan ketika siang hari dan itu pun jika panas saja. Kalau tidak, aku bisa beristirahat sepanjang waktu. Kau harus belajar lebih santai sepertiku, Lili. Lili terdiam, merasa tidak dihargai. Mungkin benar, aku hanya lampu tua yang tidak berguna dan bisa digantikan dengan lampu yang baru kapanpun. Tika selesai mengerjakan tugasnya. Ia memandangi Lili dengan penuh rasa bersyukur. Terima kasih Lili. Tanpamu aku tidak bisa belajar dan mengerjakan tugas dengan baik. Kata-kata itu menyentuh hati Lili. Ia merasa hangat, bukan karena panas tubuhnya, tetapi karena kata terima kasih yang diberikan oleh Tika. Keesokan harinya, Tika duduk bersama ibunya di ruang tamu. Bu, tadi di sekolah guru bercerita tentang lebah dan semut. Mereka bekerja keras tanpa penghargaan. Apakah benar itu, Bu? Iya benar Tika, dalam hidup ini kita harus fokus pada tugas masing-masing. Selain itu, kita itu harus mengerjakan sesuatu dengan hati ikhlas. Lili mendengar percakapan tersebut dan merasa tersentuh. Mungkin aku seperti lebah dan semut. Aku bekerja keras tanpa mengenal lelah. Tapi apa itu membuatku sangat berarti? Pak Raji mendekati mereka, kemudian memberikan nasihat untuk Tika. Kita
Kita harus ingat tugas kita, Tika, bahwa sekecil apapun pasti memiliki makna yang besar, seperti Bapak yang selalu bekerja keras untuk keluarga kita. Malam itu, ketika Tika kembali duduk di meja belajarnya, Lili memutuskan untuk berbicara lagi dengan kipas angin. Hei kipas, Ada apa ini? aku tahu kau menyuruhku harus santai, tapi tugasku ini sangatlah penting. Tanpa aku, Tika tidak bisa belajar dengan baik. Aku harus menyala setiap hari, walaupun tubuhku harus merasa lelah. Aku itu bercanda, Lili. Aku tahu kau lampu yang istimewa. Setiap dari kita punya tugas masing-masing. Aku membantu mereka di siang hari dan kau membantu mereka di malam hari. Mungkin kau merasa kecil dan tidak berarti, tapi kau begitu berharga daripada yang kau bayangkan. Beberapa bulan kemudian, Tika membawa selembar kertas undangan lomba menulis puisi ke ibunya. Tika, di lomba tersebut temanya pahlawan dalam kehidupan sehari-hari. Tika bingung kira-kira nyari siapa ya? Tika, lihat di sekelilingmu. Menurutmu, siapa saja pahlawan yang selalu ada di dalam hidupmu selama ini? Siapa ya, Bu? Tika merenung. Malamnya, ia duduk di meja belajarnya, menatap Lili dengan penuh rasa syukur. Oh iya, Lili. Lili adalah pahlawanku karena cahayanya selalu menemani aku dalam belajar. Aku akan menulismu, Lili. Ia menulis puisi dengan penuh semangat. Beberapa adegan menunjukkan proses Tika mencurahkan isi hatinya ke dalam tulisan. Tika mengikuti perlombaan membaca puisi di sekolahnya. Dengan penuh semangat, ia berdiri di atas panggung dan membaca puisi yang ia tulis sendiri. Ada lampu kecil di rumahku yang tak pernah lelah bersinar. Ia menerangi malam gelap dan membantuku bermimpi besar. Beberapa minggu kemudian di sekolah, Tika duduk dengan penuh kecemasan di ruang kelas. Kepala sekolah berdiri di depan kelas dengan selembar kertas di tangannya. Suasana di kelas penuh dengan antusias. Anak-anak, saya sangat senang mengumumkan bahwa kita baru saja selesai dengan lomba puisi tingkat sekolah. Semua peserta menunjukkan karya yang luar biasa, tetapi ada satu puisi yang benar-benar menyentuh hati para juri. Puisi ini menunjukkan nilai-nilai kerja keras, ketekunan, dan penghargaan terhadap hal-hal kecil di sekitar kita. Semua mata tertuju pada kepala sekolah dan Tika merasa deg-degan. Suara, detak, dan jantungnya seakan bersaing dengan keheningan di ruangan itu. Dan pemenang lomba puisi kali ini adalah Tika. Tika terkejut, hampir tidak percaya dengan pengumuman itu. Beberapa teman sekelasnya bersorak gembira, sementara Tika berdiri dengan rasa haru dan penuh rasa terima kasih. Terima kasih, Bu. Di rumah, suasana sangat hangat ketika Tika kembali dengan piagam di tangannya. Pak Raji dan Bu Sari sudah menunggu di ruang tamu. Ibu, Bapak, Tika menang. Lihat, Tika juara 1 dalam lomba. Alhamdulillah Tika, kami bangga padamu. Kamu telah bekerja keras. Iya, kamu memang pantas menang. Semangatmu dan kerja kerasmu patut untuk juara. Ini semua berkat Lili, Bu, Pak. Tanpa Lili, Tika tidak bisa belajar dengan baik. Semua mata terarah ke lampu tua yang kini terletak dengan penuh penghormatan di meja belajar Tika. Lili, meski tampak usang, tetap memancarkan cahaya kehangatan yang selalu menemani Tika belajar.
Malamnya, setelah makan malam yang sederhana namun penuh kebahagiaan, Tika kembali ke meja belajarnya. Ia memandang Lili dengan penuh rasa syukur. Lili, aku terima kasih banyak padamu. Karena cahayamu, aku bisa belajar. Dan karena kamu, aku bisa memenangkan lomba ini. Kamu adalah pahlawan dalam hidupku. Aku juga merasa bangga. Ternyata cahaya kecilku ini sangat bermanfaat untuk Tika. Beberapa minggu setelah kemenangan Tika, keluarga mereka mendapat hadiah uang tunai dari lomba puisi yang dimenangkan oleh Tika. Dengan hadiah tersebut, mereka memutuskan untuk membeli lampu baru yang lebih modern, karena lili sudah mulai rusak dan sulit dinyalakan. Malam itu, Bapak memberikan hadiah untuk Tika sebagai penghargaan telah memenangkan lomba membaca puisi. Lampu baru ini mungkin lebih bersinar terang dan lebih hemat, tapi Lili akan selalu ada di hati kita. Iya Pak, Lili sudah lama menemani kita, tapi aku selalu merindukan cahayanya. Meskipun kau tidak menyala lagi, tapi kau tetap menjadi bagian dari keluarga kami. Lili terdiam dirak, tubuhnya berkarat dan terlihat usang. Namun, ia tetap memancarkan rasa bangga karena telah menjadi bagian penting dari kehidupan keluarga Tika. Meski tak lagi menyala, cahayanya terus hidup dalam kenangan.